Tentunya sangat disayangkan sekali ya di dunia pendidikan kita menemukan gudang narkoba yang seharusnya nggak ada gitu kan. Menurut saya sih alangkah baiknya pihak sekolah memberikan penyuluhan yang terbaik untuk siswanya, edukasi mengenai narkoba agar di zaman yang seperti ini tentunya tidak ada siswa-siswa yang terjerumus ke dalam hal-hal yang tersebut. Ya, jadi menurut saya yang paling penting itu adalah gimana dari pihak sekolahnya bisa mengawasi anak-anaknya, memberikan edukasi yang baik untuk baik itu siswanya atau orang-orang di dalamnya supaya mengerti bahwa narkoba itu bahaya gitu loh. Terus harus ya intinya paling di pendidikan ya, pendidikan agama atau ya dari bagian kesiswaan ya, terutama yang untuk pendidikan kesiswa untuk diperbanyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, mungkin itu aja. Saya melihat pendapat masyarakat kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan Pak Doni tadi, bahwa seharusnya manajer sekolah itu kemudian tahu, pemimpin sekolah, betul, manajer sekolah itu adalah kepala sekolah, tahu ruang terkecil manapun begitu di sekolah itu dia tahu fungsinya untuk apa. Mungkin apa sih yang tepat dari manajemen ruang sekolah yang harusnya dilakukan ketika kita lihat ada potensi ancaman, satu tadi narkoba misalnya, kemudian yang ditakutkan tadi misalnya kan bisa ada potensi-potensi lain semacam narkoba yang bisa masuk, itu sudah dilihat sebagai hal yang wajar yang menjadi bagian dari proses pendidikan itu sendiri misalnya. Betul, memang benar bahwa kepala sekolah itu penanggung jawab satuan pendidikan. Karena itu di dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter itu disebutkan itu gerakan pendidikan di sekolah, maka kepala sekolah yang harus bertanggung jawab. Nah, bagaimana caranya? Saya rasa kalau di sekolah itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan untuk manajemen. Pertama, kita manajemen fisik, jadi artinya bagaimana pengelolaan aset. Ya. Lalu yang kedua, manajemen orang personalia, jadi bagaimana pengembangan manusianya. Lalu kemudian sistem dan struktur, ini berarti ada aturan, regulasi, pembiasaan-pembiasaan yang ada. Nah, di sini saya rasa untuk pengelolaan lingkungan fisik saja tampaknya SOP-nya tidak ada. Sehingga ruang-ruang tertentu bisa kecolongan seperti itu. Mestinya di ruang kelas ini selalu ada penanggung jawabnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pengelolaan manusianya. Artinya kan selama ini mungkin dipikir, ini anak-anak nggak terkena, atau guru-gurunya udahlah dijamin bagus gurunya. Tidak bisa diandaikan. Maka tetap harus ada pendampingan, pengawasan kepada seluruh pemangku penting di sekolah. Berarti guru, kepala sekolah, satpam, karyawan, petugas kebersihan, karena itu bisa menjadi pintu masuk. Lalu yang ketiga itu sistem dan struktur. Artinya sejauh mana ada peraturan dan regulasi yang kemudian itu bisa menyetop. Artinya sekarang ini setiap kali ada tamu mau masuk ke sekolah dibatasi oleh ada security dulu. Ditanya mau apa, lalu kemudian kepentingannya apa. Ini akan menyelamatkan sekolah dari masuknya situ. Iya, tapi bagaimana kemudian kita memastikan hal ketiga itu tanpa kemudian memastikan hal kedua itu berjalan baik begitu kan? Bahwa kan misalnya karyawan itu kan ada di dalam tembok sekolah begitu. Betul. Ketika mereka mudah untuk dimasuki atau mereka justru menjadi pelaku, maka itu menjadi ancaman seharusnya. Ya betul, justru karena ini kan yang di lingkungan sekolah. Nah, karena sekolah ini tidak berdiri sendiri, maka sebenarnya kunci yang paling kuat menurut saya harus mengembalikan peranan Tripusat. Artinya gini, karyawan ini kan tidak ada di sekolah saja. Dia komunikasi dengan masyarakat, dia komunikasi dengan mungkin orang lain. Nah, di sini informasi bisa masuk. Artinya informasi bisa masuk dari siswa, dari orang tua, dari masyarakat tentang keberadaan orang-orang yang kemudian dicurigai atau membahayakan lingkungan sekolah. Sehingga kolaborasinya harusnya 3. Jadi guru, kepala sekolah, kemudian orang tua siswa, dan masyarakat sekitar. Itu 3 rantai sebenarnya. 3 rantai. Memang dan selalu ini, harus dipikirkan oleh semua pihak. Kalau kita bertanya siapa yang bertanggung jawab terhadap narkoba, tentu kita tidak bisa menunjuk satu pihak. Pak Ali setuju nggak dengan pendapat saya gitu? Karena kan ketika kita berada di lingkungan sekolah yang notabene harus menjamin keamanan, kenyamanan anak-anak untuk belajar, ini malah disusupi oleh narkoba. Sejauh ini bagaimana BNN sendiri dan juga pihak terkait memberantas narkoba di sekolah, Pak Ali? Melakukan upaya pencegahan bidangnya Pak Ali gitu. Betul. Jadi hasil penelitian kami dengan Bappenas dan akademisi, adik-adik pelajar kita menggunakan narkotika itu justru menggunakan di luar sekolah dan di luar rumah. Jadi pergaulan di luar sekolah dan di luar rumah lah ini yang paling potensial terjadinya penyalahgunaan narkotika. Dengan kasus ini kita menjadi lebih terbuka. Selama ini fokus kita titik berat kepada para murid. Jangan sampai mereka terkontaminasi narkotika. Dengan adanya kasus ini kami akan menambah konten lagi, guru, karyawan, termasuk komite sekolah. Para orang tua yang tergabung di situ itu harus dilibatkan. Yang tidak kalah
krusialnya juga, Mas Carlos, para pedagang di sekitar sekolah. Iya. Nah itu juga menjadi perhatian kami. Cuma ini bentuknya dengan masyarakat cukup keras karena masyarakat menganggap kami menghalang-halangi mereka mencari nafkah. Nah itu persoalannya. Padahal kita menginginkan bekerja sama dengan Badan POM, dengan pihak sekolah, bahwa memastikan semua jajanan yang dijual di sekitar sekolah itu betul-betul higienis dan tidak ada kandungannya. Baik, mungkin saya ke Mas Doni, nanti kita lanjutkan lagi dengan Pak Ali. Mas Doni, sejauh ini bagaimana kurikulum sekolah mengatur bagaimana pemberantasan narkoba ini? Karena saya kita sering lihat di sekolah negeri misalnya atau di sekolah swasta, jauhi narkoba. Apakah itu cuma pelang saja ataupun memang ada harusnya upaya preventif dari kepala sekolah, kemudian para karyawan hingga guru-guru di sana dan juga para siswanya untuk melakukan upaya preventif menjauhi narkoba? Ya, kalau kita berbicara tentang kurikulum itu sebenarnya kita baru berbicara di tingkat proses pembelajaran di kelas. Jadi jauh mana materi-materi tentang hidup sehat, tentang narkoba itu diperkenalkan di dalam proses pembelajaran. Dan saya rasa kurikulum kita sudah memperkenalkan itu. Bahkan di tingkat SMA itu ada materi-materi khusus ya tentang pemanfaatan zat-zat kimia dan lain itu, mereka akan paham bagaimana dampak-dampaknya. Tetapi sekali lagi itu kan kurikulum hanya berbicara tentang proses pembelajaran. Sedangkan sekolah itu lebih luas dari sekedar proses pembelajaran. Memang intinya di proses belajar itu, tetapi mereka juga belajar hidup, belajar mengenali bersama, ada pengembangan budaya sekolah, lalu kemudian bagaimana mereka berkolaborasi dengan masyarakat. Nah ini yang memang menjadi satu hal yang memang harus ditekankan. Sehingga saya rasa model razia-razia itu 1-2 kali bisa dilakukan, tetapi itu tidak akan efektif kalau memang tidak ada katakanlah perhatian. Karena saya melihat beberapa kasus anak-anak kena narkoba itu mungkin karena orang tuanya. Ada yang broken home, lalu kemudian dia tersangkut. Lalu kemudian itu tadi ada tekanan dari kelompok. Nah, maka bagaimana sekolah bisa mendesain kegiatan-kegiatan yang positif, yang peer pressure-nya itu, tekanan kelompoknya itu justru yang positif. Misalkan untuk seni, budaya, harus ada ruang-ruang di sekolah itu yang membuka kreativitas banyak. Sehingga pemikiran-pemikiran negatif itu bisa mulai hilang, anak-anak punya kemampuan untuk katarsis, mengeluarkan unek-uneknya, dan dari situlah kreativitas bisa muncul. Ya, tadi Pak Ali bilang harus ada konten-konten yang di-create lagi untuk masuk ke lingkungan sekolah, ke orang tua, ke guru, begitu ya, sehingga ini tidak terus berkembang begitu. Menurut Anda input apa yang bisa dikembangkan oleh BNN misalnya dan juga pihak terkait sehingga bisa masuk ke anak-anak begitu, ke siswa, ke pelajar begitu, cara-cara yang lebih kreatif dan gampang untuk masuk? Betul, pertama dari sisi konten, itu pertama harus edukasi kesehatan, yang kedua masalah regulasi, dan kemudian itu terkait dengan masa depan mereka. Karena narkoba ini kan merusak jaringan otak, sehingga sepintar apapun kalau sudah terkena narkoba, dia akan kolaps dan habis itu masa depannya. Nah ini harus menjadi perhatian. Kemudian cara-cara kreatif itu adalah kolaborasi menurut saya yang paling tepat. Artinya komite sekolah perlu juga diajak, karena komite sekolah kan perwakilan dari suara orang tua. Lalu kemudian guru, karyawan juga perlu dilatih juga. Caranya bisa macam-macam, entah melalui workshop sehari yang modelnya itu sangat interaktif, menyenangkan, lalu bagaimana membangun persaudaraan dan persahabatan di lingkungan sekolah, itu saya rasa sesuatu yang sederhana, tetapi itu bisa menghalangi masuknya narkoba itu dan membuat mereka sadar bahwa oh ya, kita ini satu komunitas. Komunitas pendidikan ini adalah komunitas moral, komunitas yang menumbuhkan nilai-nilai kebaikan, penghargaan, respek. Saya rasa dengan jejaring dengan BNN, kepolisian, saya rasa narkoba itu bisa lah diperkecil masuknya. Tapi sekali lagi ini baru di lingkup sekolah ya. Dalam satu komunitas biasanya kemudian kita lihat lebih banyak yang bagus-bagus begitu, tapi kemudian ada satu aja misalnya entah itu personal atau memang satu dua orang yang akhirnya ketangkep kayak ini kan begitu kan. Sekolahnya saya pikir kemudian sekolah yang baik begitu, tapi ternyata penjaga sekolahnya adalah penyimpan narkoba begitu. Oknumnya gitu. Betul. Bagaimana Pak Ali kita mengenali ciri-ciri semacam ini begitu ya? Kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya ya. Nanti kita harus break, pemirsa, usai jeda tetaplah bersama kami.